Tapi ingat dia dengan dalil. Jangan pakai emosi. Kalau pakai emosi saya nggak layani. Ya. Percuma pakai emosi, nggak ada manfaatnya. Saya pengen dalil. Mana dalilnya? Quran, Sunnah, pendapat para ulama. Jangan menurut pendapat sendiri. Pendapat sendiri ente siapa? Iya. Fadhal. Tat, sampai kapan batas kesabaran kita terhadap kezaliman pemerintah? Subhanallah. Imam Ahmad saja nggak pernah berkata begitu. Sampai kapan kita disiksa terus? Ente belum disiksa, Imam Ahmad ngerasain sendiri disiksa. Bayangkan. Dicambuk dengan cambuk itu bisa, kalau dicambukkan kepada unta apa? Mati itu unta. Imam Ahmad 6 tahun terus menerus disiksa. Enggak ngomong sampai kapan saya sabar. Ini pertanyaan seperti ini saya katakan enggak percaya dengan janji Allah ini. Iya, soalnya Rasulullah sudah mengatakan wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah yang namanya pertolongan itu setelah kesabaran. Pasti emangnya enggak bakal Allah tolong. Bakal Allah tolong, cuman pasti kita akan diuji dulu. Diuji. Biasanya pertolongan itu datang ketika kesabaran sudah mulai habis. Lah kita belum apa-apa sudah kapan Ustadz sabar terus? Aduh. Payah ini, gimana ini? Bagaimana cara amar ma'ruf nahi mungkar di saat pemerintah kita zalim dan tidak peduli? Sudah tidak ajarkan dari Rasulullah SAW. Kewajiban kita adalah mendengar dan taat tetap dan sampaikan nasihat itu secara tersembunyi, jangan terang-terangan. Ya, ini manhaj yang agung. Dan terus kita banyak mendoakan. Sampai-sampai kata Al-Hasan Al-Basri, kalau aku punya satu doa yang dikabulkan oleh Allah, niscaya aku akan peruntukan untuk pemerintah. Karena kebaikan mereka adalah kebaikan untuk rakyat. Makanya Imam Al-Barbahari memberikan ciri, ini ciri ahlu sunnah. Idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam annahu ahlus sunnah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu ahlul bid'ah. Dalam syarah sunnah. Kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk penguasa, ketahuilah dia itu ahlus sunnah. Dan kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kecelakaan atas penguasa, ketahuilah dia itu ahlul bid'ah, ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Makanya Al-Hasan Al-Basri ya, waktu itu mendengar ada orang mendoakan begini, Allahumma alaika bihajjaj bin Yusuf. Ya Allah, binasakan Hajjaj bin Yusuf. Apa kata Hasan Al-Basri? La taf'al, waihak, celaka kamu, jangan kamu lakukan itu. Demi Allah aku takut, kata Al-Hasan Al-Basri, kalau Allah kabulkan doa kamu itu, kemudian Hajjaj binasa, Allah gantikan dengan monyet dan babi. Artinya dengan yang lebih buruk. Ente tahu dari mana? Kalau ternyata Allah gantikan dengan lebih baik, ayo. Ketika kamu mendoakan, semoga nih penguasa kita ini hancur, tahu-tahu Allah kabulkan, digantikan dengan yang kayak Hajjaj bin Yusuf, ente disembelih. Siapa yang salah? Kewajiban kita doakan supaya penguasa itu diberikan bimbingan wahyu oleh Allah, hidayah, taufik. Ini seharusnya. Ya. Karena kebaikan penguasa adalah kebaikan untuk rakyat. Usama bin Laden yang saya ketahui memang dari dulu ya, semenjak sebelum terjadinya perang Teluk, dia sudah punya pemikiran takfiri. Semenjak itu. Dan sudah dinasihati oleh para ulama besar pada zamannya seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Ini orang pemikirannya takfiri. Dia mengatakan bahwa negeri Saudi itu kafir. Kemudian dia pergi ke Afghanistan, kemudian dia di sana ikut berperang melawan Soviet. Yang kebetulan orang tuanya itu konglomerat number 1 di Saudi, Bin Laden. Bin Laden itu konglomerat nomor 1 di Saudi, paling kaya. Ya, paling kaya. Dan dia sudah ma'ruf pada waktu itu, dia termasuk orang-orang takfirin yang punya pemikiran suka mengkafirkan. Ya.
Seorang mu'alaf akhwat mau nikah, orang tuanya masih Nasrani, siapa yang jadi wali? Ya, wali sultan, penghulu. Ya. Yang menjadi wali adalah penghulu, yaitu sebagai ganti daripada sultan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ana waliyun man la waliya lahu. Aku akan yang menjadi wali orang yang tidak punya wali. Berarti kalau tidak punya wali, yang mewalikan adalah sultan. Di tempat ana ada halaqah, sebuah firqah mengaku sebagai penegak khilafah Islamiyah. Bagaimana pendapat Ustadz tentang firqah itu? Pertama, antum pernah enggak dapat keterangan dari dalil dari Al-Quran maupun Sunnah atau asar ataupun yang lainnya, kalau Rasulullah ketika dakwah di Mekah itu tujuannya menegakkan khilafah? Sok, saya tantang, satu saja dalil yang mengatakan bahwa Rasulullah tujuannya ketika dakwah di Mekah itu menegakkan khilafah. Satu saja dalil bahwa para rasul dan nabi sebelum Rasulullah tujuannya adalah untuk menegakkan khilafah. Tidak ada satupun dalil. Semua nabi dan rasul tujuan dakwahnya adalah apa? Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun khilafah itu adalah janji bagi mereka yang siapa? Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan beramal soleh. Sudah janji. Kalau kita semuanya kaum muslimin di Indonesia, qadarullah semuanya beriman, bertakwa, beramal soleh, semuanya Masya Allah, Allah akan berikan. Tapi kalau kaum muslimin sekarang senangnya dukun, senangnya korupsi, senangnya, gimana mau diberikan? Ya, salah siapa kan gitu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai diri mereka sendiri merubah dirinya sendiri. Mulai dari diri sendiri. Ini, ya, jadi para nabi tujuan dakwah mereka bukan menegakkan khilafah, tapi untuk li'ila'i kalimatillah. Ya, li'ila'i kalimatillah. Menegakkan kalimat Allah setinggi-tingginya. Makanya jarang nabi dan rasul yang mendapatkan khilafah kecuali beberapa saja. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya. Selainnya Nabi Nuh 950 tahun dapat khilafah enggak? Enggak. Nabi Yahya, Nabi Zakaria dapat khilafah? Tidak. Rasulullah dapat, alhamdulillah. Ya. Tapi sekali lagi, khilafah bukan tujuan. Salah besar kalau dalam berdakwah tujuannya khilafah. Tujuan kita adalah untuk supaya mengeluarkan manusia dari menyembah kepada selain Allah menuju penyembahan kepada Allah saja. Itu. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, apakah yang pertama kali ditegakkan adalah daulah? Daulah bukan? Bukan. Pertama kali beliau tegakkan masjid, taksis. Ya. Taksis. Makanya Ibnu Taimiyah berkata tentang masalah ini, ya, bahwa ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah, maka berlaku kepada mereka ayat-ayat sabar. Kewajiban kita sabar. Kita ini di Indonesia kaum muslimin memang jumlahnya mayoritas, ya akhi. Tapi lemah, gak punya kekuatan. Kekuatan apa kita? Kewajiban kita ya sabar, terus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita memohon kepada Allah supaya diberikan kekuatan hati kita di atas agama ini. Kewajiban kita begitu. Ya. Ini di dunia kaum muslimin sekarang ini lemah. Karena zaman sekarang orang Yahudi betul-betul menguasai segala-galanya. Ya, dari segi persenjataannya, dari segi ininya, semuanya dikuasai orang Yahudi. Hatta televisi, ya, program-programnya mereka yang menguasai. Bagaimana ente mau memerangi, ya, orang Yahudi sementara televisi masih ada di rumah ente nonton? Ente gimana? Ya. Mau menegakkan khilafah sementara ente sendiri masih jadi musuh Allah.
Nggak mungkin. Bagaimana sikap Anda terhadap halaqah firqah tersebut? Tinggalkan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, la taqumus sa'ah hatta yultamasul ilmu minas sighar. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ilmu itu diambil dari sighar. Siapa sighar? Kata Ibnu Mubarak, hum ahlul bid'ah. Mereka adalah ahli bid'ah. Artinya nanti di akhir tanda-tanda hari kiamat ilmu itu diambilnya dari ahli bid'ah. Sebagian ulama mengatakan sigor di sini orang yang kecil ilmunya. Sedikit ilmunya. Ya. Tidak boleh. Rasulullah sendiri yang melarang. Makanya Imam Malik melarang kita belajar dari 4 orang. Imam Malik melarang kita belajar dari 4 orang ya akhi. Siapa saja? Ya 4 orang itu. Ya. Imam Malik melarang dari 4 orang siapa saja? Yang pertama ahli bid'ah. Yang kedua orang yang banyak meriwayatkan hadis tapi enggak paham mana yang sahih, mana yang dhaif. Yang ketiga banyak lalainya. Ya. Yang ketiga, yang keempat yang suka ngikutin hawa nafsu. Ini yang seperti ini. Jangan kata Imam Malik kita ngambil ilmu dari orang seperti itu. Iya. Iya. Sufantum yang mereka halaqah khilafah. Apakah mereka itu rata-rata ulama? Wala ulama. Iya. Lihat. Makanya antum lihat. Apakah sunnah Rasul hanya pada pakaian saja penampilan? Sunnah Rasul bukan cuma penampilan saja dong. Semua, karena Islam itu universal. Aqidatan, wa muamalatan, wa ibadatan. Semuanya, hatta dalam berpakaian kita hidupkan sunnah Rasul. Kalau ada orang berkata, cukup yang penting kan hatinya baik. Enggak bisa. Hati yang baik akan baik apabila terlihat dalam amalan. Kalau amalan yang buruk itu akibat dari hati yang buruk. Ya. Makanya sunnah Rasulullah SAW bukan hanya pada penampilan tapi juga pada akidah, keyakinan. Juga pada akhlak, pada muamalah. Bagaimana kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Kita ikuti sunnah Rasul semuanya. Ya. Demikian pula pada penampilan, pakaian. Kita perlihatkan bahwa kita seorang muslim. Ya. Jangan malu untuk memperlihatkan saya muslim. Saya subhanallah salut kepada mereka-mereka seperti saya punya teman ya di sana itu. Di mana? Di Duku Jamrut. Orang Kristen baru masuk Islam. Dia berkata, demi Allah, saya ketika baru masuk Islam itu merasa bangga kalau saya pakai pakaian muslim. Saya disebut muslim, bangga sekali. Aneh kita yang muslim, jelas-jelas muslim, gak bangga dengan keislaman kita, bingung gitu. Ya. Bahkan memperlihatkan keislaman kayaknya malu banget. Mau bawa Al-Quran saja diangkut itu sampai dibungkus-bungkus yang rapi. Sementara orang Kristen bawa Injil kemana-mana, bangga, lihat. Naif sekali umat Islam. Ya. Kita seharusnya bangga, nih, I am Muslim kan gitu. Perlihatkan keislaman kita dengan apa pakaian-pakaian muslimnya dan yang lainnya. Sejauh mana Ustadz memenuhi tentang jihad? Apa ini tulisannya? Tentang jihad perjuangan di Palestina. Akhil Islam. Ya. Yang ada di Palestina memang jelas ini merupakan musibah yang menimpa kaum muslimin. Ya. Dan musibah seperti ini jelas setiap muslim akan merasa sedih. Akan tetapi di dalam hal permasalahan menyikapinya, apakah setiap muslim harus pergi ke sana? Antum semuanya harus pergi ke sana? Tidak. Tidak ada satupun ulama yang berfatwa demikian. Ya, tapi semampu kita. Antum mampunya kirimkan uang, silakan.
Kalau mampunya cuma bisa dengan mendoa